Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah atau di tanggal 13 Juni 2025 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat berkumpul di masjid ini untuk kembali melanjutkan pengajian yang rutin kita laksanakan. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga sahabat Nabi dan kaum tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah Ustaz telah berada di depan kita, Ustaz Haji Herman Hasim SPD MM. Beliau merupakan selain berprofesi sebagai guru di SMK 1, beliau juga merupakan praktisi dari melayani berbagai macam persoalan keluarga, tempat konsultasi keluarga-keluarga yang ada persoalan di dalam rumah tangganya. Beliau suami istri berprofesi sebagai begitu. Kalau ada persoalan-persoalan di rumah tangga, beliau bersama istri beliau sama-sama menyelesaikannya. Kebetulan istri beliau jurusan psikologi S2 di Universitas Negeri Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja mempersilakan kepada beliau untuk menyampaikan tauhidnya. Kepada Ustaz Herman Hasim SPD MM kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul iman, diberikannya hidayah kepada kita untuk bisa sama-sama hadir dalam majelis-majelis ilmu. Di mana Nabi SAW mengatakan, apabila kalian melihat taman-taman surga maka mampirlah. Terus sahabat bertanya, yang mana itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, di mana saja orang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taman-taman surga. Kemudian ulama mengatakan salah satu bahagian dari zikir kepada Allah adalah termasuk majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu sekali lagi yang berbahagia, majelis-majelis seperti ini senantiasa kita rindukan dan semoga kita tetap istiqamah sampai kematian menjemput kita. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan meninggalnya salah seorang ustaz, meninggal di hari yang baik, di tempat yang baik, dan sementara melakukan amalan yang baik. Beliau meninggal di hari raya Idul Adha, di hari Jumat, sementara beliau khutbah Jumat dan meninggalnya di masjid. Kita iri melihat hal seperti itu, karena belum tentu kita juga bisa mati dalam keadaan seperti itu. Ibu yang berbahagia, di mana keadaan seorang hamba ini saat dia tutup usia memiliki nilai tersendiri. Kenapa? Karena baik buruknya yang akan diterimanya itu tergantung dari saat kita tutup usia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Jadi hari ini
kita tidak boleh terlalu sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Misalnya, maaf Ibu sekalian, alhamdulillah salat 5 waktu kita senantiasa tepat waktu, tengah malam kita bangun salat tahajud, di siang hari kita suka puasa Senin Kamis, kemudian bacaan Quran kita tidak pernah terputus. Tapi kita masih tetap khawatir Ibu sekalian, sebab sekali lagi ini sangat tergantung dari keikhlasan kita. Saya mendengar nasihat Ustaz Adi Hidayat mengomentari kematian Ustaz Yahya Waloni. Dia bilang begini, mungkin ada orang yang tidak hafal Quran, tidak bangun salat tahajud, tidak juga kemudian dia puasa Senin Kamis, tetapi ada amalan yang tersembunyi dalam dirinya yang hanya dia yang tahu dengan Allah. Nah, kadang-kadang Ibu sekalian, kita ini masih khawatir apakah amalan kita diterima atau tidak. Jangan sampai kemudian, maaf ini kita aktif majelis taklim, alhamdulillah tiap hari baca Quran, tapi sekali lagi ini semua tergantung dari keikhlasan kita, dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, sebab kita ini Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada jaminan adakah di antara kita ini yang sudah memastikan dirinya masuk surga. Tidak ada. Makanya saya juga kadang-kadang ada heran kalau ustaz di YouTube itu saling mencaci maki, seakan-akan surga ini sudah miliknya. Ada yang mengatai Ustaz Somad, Ustaz Pelawak. Ada yang kemudian mengatai Ustaz Felix Siau. Apa itu mu'allaf? Sudah lama masuk Islam yang mengatakan mu'allaf. Jamaah Bapak dan Ibu sekalian, mestinya ini kita bersyukur. Setiap orang punya potensi masing-masing di dalam berdakwah. Ustaz Felix lain tongi caranya. Dan alhamdulillah, saya secara pribadi, kita lahir dari Islam, tapi belum pernah kita mengislamkan orang di luar Islam. Ada ke ibu-ibu yang pernah mengajak orang di luar Islam masuk Islam, terus dia masuk Islam. Tapi coba mereka mu'allaf, lalu kemudian berdakwah di kalangannya sebelum dia masuk Islam, terus berapa banyak orang-orang yang dia masukkan Islam. Lalu kemudian kita masih tetap menghina cara dakwanya. Seakan-akan saya katakan kita ini merasa lebih baik dari dia, dan seakan-akan kapling surga ada pada diri kita. Padahal ini yang kita takutkan. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Jadi boleh jadi Ibu sekalian, ada yang tadinya penjahat tapi meninggal dalam keadaan Islami. Siapa sangka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya ingin membunuh Nabi, tiba-tiba kemudian dia diberi hidayah masuk Islam dan dikuburkan di samping Nabi SAW. Di dalam riwayat disebutkan ada seorang wanita pezina, dia pulang berzina, terus mendapati anjing yang kehausan. Lalu kemudian dia ada sumur di sekitarnya, dia cari timba, tidak dapatkan timba. Apa yang dia lakukan? Wanita itu turun ke sumur, lalu dia ambil sepatunya, lalu diisi sepatunya dengan air, kemudian dia gigit dengan giginya, lalu diminumkan anjing yang sementara kehausan itu, dan anjing itu pun terselamatkan. Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ada ibu-ibu saya pernah cara masuk ini, bagus itu saya. Tak kalah jadi pezina makanya. Ya, belum tentu kita diberi hidayah untuk bisa membantu orang, menyelamatkan orang. Dan ini semua gerak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibu sekalian, jangan kita memandang enteng sebuah amalan sekalipun itu paling kecil. Jangan sampai amalan kita yang terkecil itu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi penolong kita mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, oleh karena itu Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin itu tidak keluar dari jalur-jalur Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullah
mengajarkan kita satu doa. Kata beliau, jangan engkau pernah melupakan 3 doa ini di dalam sujudmu. Karena di saat kita sujud, ibu sekalian, di situ tidak ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemungkinan doa makbul. Maka di saat kita sujud, terutama di salat sunnah, sebab kalau kita sujud di salat wajib, apatah lagi kalau kita ikut imam, biasanya kita dapat ibu-ibu ikut salat berjamaah, imam sudah bangkit dari sujudnya, dia masih tetap sujud berdoa. Ini sama halnya dengan tidak mengikuti imam. Jadi kalau kita mau berdoa di dalam sujud, manfaatkan tatkala kita melakukan salat sunnah. Dan tidak dihitung di sujud manapun juga, baik sujud terakhir maupun di sujud-sujud awal. Manfaatkan banyak berdoa di situ. Nah, kata Syekh bin Baz, hendaklah kalian jangan melupakan 3 doa ini. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu kematian yang terindah. Yang kedua kata Syekh bin Baz, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Mintalah kepada Allah agar engkau diberikan kesempatan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat sebelum kematian menjemput. Dan yang ketiga, mintalah kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah sang pembolak-balik hati, tetapkanlah aku dalam agamaku. Sebab di dalam hadis disebutkan bahwa ibu sekalian, bahwasanya hati anak-anak keturunan Adam, kata Nabi, itu terletak di antara 2 jari jemari Allah. Terserah Allah mau membolak-balikkan. Siapa sangka Profesor hadis Saifuddin Ibrahim itu kemudian keluar dari Islam dan menjadi pendeta. Dan siapa sangka Dr. Yahya Waloni yang tadinya banyak memurtadkan umat Islam, di akhir hayatnya dia mendapat hidayah, kemudian dia mati dalam keadaan yang begitu indah. Jadi Allah berhak membolak-balikkan hati kita. Ada juga mantan ustaz yang kemudian menjadi pendeta yang suka sekali menghina kaum muslimin. Di saat matinya ibu sekalian, itu lidahnya menjulur bagaikan lidah anjing. Dia suka sekali menghina kaum muslimin. Apa waktu dia meninggal dunia, itu lidahnya panjang saat dia menghadapi sakaratul maut. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, Allah kuasa membolak-balikkan hati kita. Makanya jangan karena kita merasa beriman, merasa melakukan syariat agama ini lalu kita sombong. Dan jangan sampai kita menghina orang lain. Kata Nabi, barang siapa yang mencelah orang lain, maka Allah tidak akan mematikannya sebelum dia melakukan seperti apa yang dia lakukan kepada orang yang dia celah. Oleh karena itu ibu sekalian, mari kita menjaga amalan hati kita. Makanya jangan sampai majelis-majelis kita ini berubah menjadi majelis-majelis ghibah. Yang kadang-kadang tanpa disadari kita suka menceritakan aibnya orang lain. Coba bayangkan ibu sekalian, ada orang jilbab besar bercadar, tetapi dia begitu melihat kondisi orang lain, dia langsung berkesimpulan tanpa dia tabayun kepada orang tersebut. Banyak sekali kita dapat seperti itu. Mestinya pakaiannya itu yang menjadi tamim bagi dirinya untuk menjaga hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada majelis-majelis taklim, datangnya ke majelis, sebelum dibuka majelis, dia kemudian menggibahi orang, menceritakan keburukan orang. Habis percuma amalan kita ibu sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami Rasul ada orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Lalu kata Nabi, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa amalan salatnya, dia bawa amalan puasanya, dia bawa amalan sedekahnya. Tetapi pada saat di dunia dia suka ceritakan keburukannya orang, suka menganiaya orang, suka mengambil hak orang lain. Maka baginya kata Nabi, semua amalan-amalan kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia cela itu. Dan kalau sudah habis amalan kebaikannya, dosa-dosa orang yang dia cela, dia rampas haknya akan dilemparkan ke mukanya, kemudian dilemparkan masuk ke dalam neraka.
Jadi kalau suatu ketika ada orang menceritakan keburukan kita, ibu sekalian, berterima kasihlah. Kenapa? Karena kita mendapatkan kiriman pahala tanpa kita usahakan. Nah ini sekali lagi akan menghancurkan semua amalan-amalan yang kita lakukan hanya dengan melakukan amalan dosa yang tanpa kita sadari. Enak memang kalau kita bicarakan orang lain. Makanya ada orang-orang yang mendengar informasi seperti itu langsung kemudian bertabayun mendatangi orang tersebut. Saya dengar ada informasi seperti ini, betulkah itu? Ya. Kalau kita kan tidak betul, dari mana kita tahu itu? Dia menanya, tidak perlu kita tahu, yang penting ada kabar saya sampaikan seperti ini, kabarnya seperti itu. Ternyata ibu sekalian sekali lagi yang menyebarkan itu ya, kalaulah kemudian tetangga-tetangga kita yang tidak sholat, yang tidak pakai jilbab, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang-orang yang sudah berpenampilan Islami lalu mengeluhkan hal yang seperti itu sangat disayangkan. Karena identitasnya tidak sesuai dengan perilakunya. Ini yang sekali lagi yang bisa menjebak kita, yang menghancurkan nilai-nilai kebaikan yang kita miliki. Nah, oleh karena ibu-ibu yang berbahagia, maka kita senantiasa meminta kepada Allah supaya Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam hadis Nabi mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanfaatkannya. Kata para sahabat, bagaimana Allah memanfaatkannya Rasulullah? Nabi mengatakan dia diberikan kesempatan untuk beramal soleh sebelum kematian menjemput. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam keadaan puasa, maka Allah jamin surga baginya. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sholat, Allah jamin surga baginya. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bersedekah, maka Allah jamin surga baginya. Dan sungguh banyak kita dapati ibu yang berbahagia orang meninggal sementara dalam keadaan sujud. Dan ada orang yang mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan itu. Salah satu diantaranya adalah Ustaz Ihsan Mokoginta. Salah satu diantaranya Ustaz Ihsan Mokoginta. Oke deh. Saya baca dulu nih. Ustaz Ihsan, aduh, kenapa nih? Sibuk nama. Iya, saya aneh. Iya. Ustaz Ihsan Mokoginta ibu yang berbahagia, di malam Jumat, selesai salat Jumat, dia melakukan salat sunnah 2 rakaat. Pas sementara tasahud, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul semua kebaikan dalam dirinya. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan hindarkan dia dari fitnah kubur. Dia akan terhindar dari siksaan kubur. Meninggal di malam Jumat, meninggal dalam masjid, meninggal sementara dalam kondisi salat. Dan Nabi mengatakan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kebaikan, melakukan salat, maka Allah jamin surga bagi. Dan itu semua yang kita minta. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kita meremehkan sebuah amalan sekalipun sekecil apapun. Tapi meskipun ada orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, tapi kita lihat dulu latar belakangnya. Karena salah satu harus mengatakan siapa yang mati tenggelam, itu salah satu ciri-ciri husnul khatimah. Tapi ada orang pulang mabuk, hujan-hujan, terus kemudian jatuh di kanal, meninggal dunia malam Jumat. Jadi bukan bermakna kita lihat latar belakang kenapa dia meninggal seperti itu. Kita lihat latar belakang apa dasar dia meninggal seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi sekalian, jangan memandang enteng amalan sekecil apapun. Kemudian ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada yang diketahui oleh orang yang mau meninggal dan ada ciri-ciri itu diketahui oleh orang lain. Adapun ciri yang diketahui oleh orang lain, orang dia sendiri tak kala dia menghadapi sakaratul maut. Jadi pada waktu dia menghadapi sakaratul maut, malaikat datang kepadanya lalu menyampaikan kabar gembira akan surga. Sebagaimana disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Barang siapa yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya itu, maka malaikat akan datang kepadanya mengatakan la takhafu wa la tahzanu
Wabasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah sebabnya ada orang meninggal dunia seperti dalam keadaan tidur dan seperti dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan kemana tempat kembalinya. Coba kita banyak menyaksikan hal-hal yang kadang-kadang ada orang meninggal seperti orang tidur dalam keadaan tersenyum. Sementara ada orang yang murtad dari Islam meninggal dunia, kemudian matanya terbelalak, lalu mulutnya menganga. Betapa sakitnya orang menghadapi sakaratul maut. Kemudian ibu yang berbahagia, di dalam hadis disebutkan barang siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah yang dimaksud adalah kematiannya Rasulullah? Semua orang takut akan kematian, kata Aisyah. Nabi menjawab, bukan begitu wahai Aisyah. Tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira dengan surga, maka dia kemudian suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Sebaliknya orang-orang kafir diberitakan tentang azab Allah, maka dia pun benci akan kematian dan Allah pun benci akan bertemu dengannya. Dan pada dasarnya ibu sekalian, ini hanya perkara waktu saja. Jadi sungguh banyak orang yang meninggal dunia. Kalau kita lihat, ada yang meninggal di usia anak-anak, ada yang meninggal di usia tua. Ada yang meninggal sementara beraktivitas. Jadi mati itu ibu sekalian bukan penyebab sakit. Bukan penyebab, sakit itu bukan penyebab kematian. Kecelakaan bukan penyebab kematian. Sebab orang mati sudah tiba waktunya. Dan kita semua tidak tahu kapan waktu kita meninggal. Kita tidak mengetahui di mana kita meninggal dan kapan waktunya kita meninggal. Sehingga malaikatul maut datang menghadap kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, saya pasti akan dibenci oleh manusia. Sebab sayalah yang memisahkan antara suami dengan istri, antara anak dengan bapak. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa sebenarnya manusia itu hanya berbicara tentang sebab-sebab kematian. Jadi padahal kalau kita misalnya ada orang mati, paling kita tanya, kenapa dia meninggal? Oh, tiba-tiba kok berhenti jantungnya. Karena dia meninggal, dia ditabrak. Ya, mati. Coba bayangkan. Dan kematian itu datang tiba-tiba. Coba ibu bayangkan. Mungkin ibu sudah pernah nonton di YouTube. Pas hari takbiran. Nyembeli sapi. Pas dia nyembeli sapi, terputus uratnya sapi. Dia juga bersamaan meninggalnya dengan sapi yang disembelih. Artinya ibu sekalian, subhanallah, dia melakukan kebaikan. Yang awalnya dia mengatakan bismillahi wallahu akbar. Kalimat yang paling indah. Ada juga sementara seorang ulama, sementara dia ceramah isi taklim di masjid, tiba-tiba dia berhenti sejenak lalu dia menghadap ke pintu. Setelah itu dia balik terus dia meninggal dunia. Mungkin pada waktu dia menghadap ke pintu dia sudah melihat malaikatul maut sudah datang. Nah, oleh karena itu sekali lagi ibu sekalian, mari kita senantiasa mawas diri dan senantiasa kemudian berusaha sedapat mungkin untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu yang menutup kehidupan kita. Adapun tanda-tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang lain, yang pertama disebutkan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian di penghujung hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Oleh karena itu di dalam hadis yang disebutkan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkin kalau orang yang mau mati itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara kita mentalkinkan ibu sekalian? Jadi kalau ada orang sakarat kita talkinkan la ilaha illallah. Begitu dia mengikuti ucapan kita diam. Perhatikan terus mulutnya. Mungkin berlalu beberapa saat dia mengatakan, aduh panas. Kita bisa la ilaha illallah. Diikuti lagi la ilaha illallah. Lalu berlalu beberapa waktu tidak ada lagi ucapan lain yang dia ucapkan lalu dia meninggal dunia. Inilah yang dimaksud. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak seperti di sinetron. Begitu.
La ilaha illallah. Mati tuh. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau kita mentalkinkan orang kayak orang lomba lari ki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang sakarat ini la ilaha. Akhirnya poso iko dong. Padahal bukan seperti itu caranya menuntun mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia. Nah, saya menyaksikan betul Ibu sekalian, pada waktu bapak sambungnya Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil itu meninggal dunia. Karena rumahnya beliau seperti rumah saya, ibunya beliau seperti ibu saya. Ibu saya juga seperti ibunya. Jadi kami dulu waktu sekolah, itu Masya Allah kami akrab sekali Ibu sekalian. Orang tuanya mereka sama dengan orang tua kami. Jadi pada waktu istri saya melahirkan, itu mamanya Ustaz Muhammad Ikhwan, ibu saya, datang ke rumah sakit. Jadi pada waktu beliau kuliah di Madinah, bapaknya dalam kondisi sakarat. Sehingga pada waktu itu kita ada di dalam ruang kamar, saya bilang kepada ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu kalau mau bercerita di luar maki, karena kita ini mau fokus mengantar. Jadi menjelang maghrib, ibu sekalian, saya waktu itu pulang dulu ke rumah, terus saya dapat telepon, nah cepat-cepat maki kemari, nah kayaknya bapakmu ini sudah mau pergi. Jadi saya menyaksikan betul itu perjalanan ruh. Jadi mulai dari ujung kakinya Ibu sekalian ada, karena beliau sudah agak kurus sehingga ada urat besar. Sampai kemudian ada urat besar di leher ini, itu jalan seperti air selang yang mau ditumpah. Jadi dia jalan sampai kemudian ini jalan di sini. Jalan sampai dia memandang ke atas, lalu kita tutup matanya. Jadi indahnya kalau kemudian ala-ala sakaratul maut kita kemudian konsentrasi untuk mentalkinkan. Tapi ada juga memang jamaah sekalian orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Coba-coba kita nonton di YouTube. Saya suka nonton YouTube, Bu. Karena banyak pelajaran di situ. Jadi kan terserah kita mau pilih konten mana. Jadi saya biasa kalau nonton TikTok saya bilang itu kematian. Jadi dan kadang-kadang maaf ini banyak orang yang buat konten seperti misalnya Deddy Mulyadi. Ada yang menyoroti Deddy Mulyadi itu karena ria. Saya bukan perkara itu. Saya terus terang Ibu sekalian, kalau saya mau nangis, saya banyak nonton Deddy Mulyadi menolong orang miskin. Jadi kadang-kadang tanpa terasa air mata itu keluar. Begitu orang-orang miskin tak kalah dibantu, dia cium itu uang. Dan kadang-kadang dia sujud syukur. Jadi jangan kita melihat apa itu dari siapa yang tahu hatinya orang. Dan yang paling indah, ini Ustaz Dery, maaf ini Bu, ada Ustaz jamaah tabligh, pemain musik, pemain gitar. Kita tidak lihat itu latar belakang dia gitar atau tidak, tapi kita ngambil nasihat yang baik baginya. Jangan tongkik yang kalau ada orang melakukan kesalahan lalu tidak mau ambil kebaikan dari diri. So kadang-kadang ada nasihat yang berharga yang kita kemudian tidak memahami itu. Apa kata beliau? Begini. Kalau ada orang yang memamerkan buat konten kebaikan, kenapa kita tidak dukung? Kenapa? Sungguh banyak di media sosial yang muncul adalah bentuk-bentuk kriminal, bentuk-bentuk kejahatan, dan siapa yang menontonnya banyak yang mengikutinya. Nah, kenapa kita tidak membuat kemudian konten-konten yang bisa mengajak orang lain kepada kebenaran? Dan ada satu kata beliau begini, ada katanya ini, pernah suatu ketika Ustaz, wallahualam beliau ngambil sumber dari mana, dia khutbah Jumat, dia nasihatkan kepada jamaah Jumat, bilang jamaah sekalian hati-hati di sekitar kita ini ada tempat pelacuran. Jangan sekali-sekali ke sana. Setelah beliau khutbah Jumat, ternyata pelacur-pelacur itu mendatangi rumahnya Ustaz dan berterima kasih kepada Ustaz itu. Katanya setelah dia khutbah Jumat ternyata pelanggannya semakin banyak. Yang dulunya orang tidak mengenal tempat pelacuran, dia kemudian sampaikan di atas mimbar. Jadi kadang-kadang sederhana dakwah ini Bapak Ibu sekalian, tetapi sekali lagi kita perlu mengambil pelajaran. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat ada orang melakukan kesalahan, kita jangan diikuti. Padahal mungkin masih ada kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya yang bisa kita ambil nasihatnya. Kemudian yang kedua Ibu sekalian,
Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah disebutkan kematiannya dengan keringat di dahinya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia kemudian berkeringat di dahinya seperti biji jagung, maka ini adalah tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian seperti katakan meninggal pada malam Jumat atau di siang hari Jumat. Jadi ibu sekalian, kalau misalnya gini, ada orang yang meninggal dunia pas maghrib, kan sudah masuk hari Jumat. Jadi malam Jumat dan di hari Jumat. Dan sungguh banyak kita menyaksikan orang-orang yang kematiannya begitu indah. Ada ustaz sementara khutbah Jumat di Masjid HM Asik. Beliau dalam keadaan sujud meninggal dunia. Ustaz Hamzah Junaid tanya anaknya, apa kebaikan orang tua? Dia bilang, memang bapakku cita-citanya mati dalam keadaan sholat. Dan ternyata ibu sekalian, sangkan Allah beserta dengan sangkan hambanya. Kalau kita mau mati dalam keadaan baik, sekali lagi maka mari kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Ada tetangga saya ibu sekalian, dulu sebelum dia tobat, dia itu polisi. Dan kalau dia marah, kadang-kadang dia injak lehernya orang baru dia kencing. Itu orang lain bercerita ke saya. Lalu kemudian, saya dulu waktu SMA, ada tetangga saya buka toko dan saya bantu jaga toko. Tapi saya bantu jaga toko karena saya mengincar bukunya. Ada buku soal jawabnya Hasan, tebalnya seperti ini. Dan waktu itu saya tidak punya uang. Jadi saya suka bantu jaga toko, kemudian saya baca buku itu. Itu yang bercerita ke saya. Beliau dulu, kan dulu kalau orang mengambil air wudhu, itu isi kolam pakai pompa tangan. Jadi beliau tuh katanya, kalau menjelang duhur, dia isi mie. Setelah penuh kolam, dia pulang, tidak sholat. Suatu ketika, sudah masuk waktu, tidak ada yang azan. Dia pada waktu itu masih sementara memompa air. Terus Haji itu ngomong, Sanusi, azan kau dulu naik. Azan. Nyaring sekali suaranya. Setelah selesai azan, dia pulang. Tidak sholat. Tapi Haji ini begitu sabar ibu sekalian. Jadi suatu ketika, ada waktu dia bercerita dengan beliau. Dia bilang, nak, banyaknya pahalamu nak. Coba bayangkan setiap orang berwuduk mau salat, kau dapat pahala nak. Kemudian kau azan, panggil orang untuk sholat. Setiap orang yang datang sholat, kau dapat berpahala. Tapi sayangnya kau tidak sholat. Nah. Alhamdulillah dengan nasihat yang seperti itu, dia pun mulai sholat. Dan subhanallah sejak saat itu dia tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian sudah menunaikan ibadah haji. Suatu ketika, dia bilang sama saya. Haji ini ngomong sama saya. Nah, Man, saya dulu sangat jahat sekali. Satu di cita-citaku, nak. Saya ingin meninggal di dalam masjid. Dan ternyata ibu sekalian terbukti apa yang jadi keinginannya. Jadi mari kita senantiasa bersangka baik dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginan kita. Kemudian ibu sekalian, meninggal dalam keadaan melahirkan. Jadi kata Nabi, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melahirkan, maka Allah jamin surga baginya. Jadi disebutkan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Jadi kalau ada ummahat yang meninggal dalam keadaan melahirkan, subhanallah, janji surga sudah ada pada dirinya. Sekali lagi kita lihat latar belakangnya. Sebab ada juga orang yang mati melahirkan karena habis berzina. Dia gugurkan kandungannya, kemudian dia meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah sekalian tidak ada di antara golongan kita, anggota keluarga kita yang melakukan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir ibu yang berbahagia, yaitu meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh. Dan kata Nabi, barang siapa orang meninggal dunia, kemudian ada 4 orang yang mengatakan dia orang baik, maka Allah jamin surga baginya. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, meskipun 3 orang, kata Nabi, meskipun 3 orang. Meskipun 2 orang ya Rasulullah, kata Nabi, meskipun 2 orang. Jadi kalau ada orang yang diusung mayatnya, lalu orang menyaksikan mayat siapa itu, lalu disebutkan namanya, lalu orang mengatakan dia orang baik,
Maka jamaah sekalian, salah satu tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu mari kita senantiasa menanamkan kebaikan kepada orang, dan tak kala kita meninggal dunia, yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan kita. Sebaliknya, tak kala ada mayat diusung, orang mengatakan dia adalah orang jahat, maka Nabi mengatakan dia di neraka. Jadi ibu sekalian, alhamdulillah dengan berkumpul-kumpulnya kita seperti ini, minimal memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Siapa tahu kedatangan kita ikhlas karena Allah, maka inilah yang menjadi penyelamat kita kelak nanti tak kala kita menghadapi kematian. Umar bin Khattab mengatakan, dari sekian banyak jumlah sujud-sujud saya, 2 rakaat saja Allah terima salatku, saya sudah sangat berterima kasih. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu sekalian, yang begitu menjaga salat tahajudnya sampai beliau pun masih mengatakan 2 rakaat saja di dalam salatku Allah terima, maka saya sangat berterima kasih. Apatah lagi kita ini yang ya kadang-kadang kita ini kodong pas-pasan tungki melakukan kebaikan. Jadi kita hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sementara dalam keadaan melakukan amal soleh. Saya kira demikian ibu yang berbahagia. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin dari apa yang tadi beliau sampaikan atau di luar dari apa yang beliau sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan dari ibu. Atau mungkin ada hal lain selain daripada materi yang saya sampaikan. Kalau siapa tahu ada masalah dulu sekalian, silahkan. Sudah ada aja. Masya Allah. Oh, iya ya, salah ya. Itu yang ikut wisuda anak-anaknya tuh. Yang di belakang. Iya, tanggal 22 nanti dia. Silakan Ibu. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita atau majelis kita pada sore hari ini di hari Jumat. Ya. Kalau ada yang tadi salah satu tanda-tanda semua meninggal di hari Jumat. Dan waktu yang paling bagus untuk berdoa kata Nabi adalah setelah selesai salat asar di waktu Jumat sampai menjelang maghrib. Jadi pernah ada orang datang ke saya, Ibu. Anaknya itu kena sihir, terkena gangguan jin. Anaknya berjilbab, tapi kadang-kadang kasihan dia buka jilbabnya kemudian lari keluar. Kadang-kadang pakaiannya tidak normal. Datanglah ke rumah. Dia bilang, Ustaz, saya minta tolong. Jadi waktu itu saya buatkan air ruqyah. Saya bilang, minumkan Ibu, karena kebetulan ini hari Jumat. Kemudian ini air kita tuangkan di ember atau baskom, campur sedikit garam, kemudian bacakan Al-Fatihah. Sudah bisa ruqyah dengan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian pakai mandikan. Dan ibu doanya lebih makbul daripada saya, karena ibu orang tuanya. Alhamdulillah ibu sekalian, dia lakukanlah itu. Padahal anaknya sudah 3 hari tidak makan, tidak mau makan. Jadi setelah dia lakukan itu, subhanallah, besoknya ibu tuh datang ke rumah saya. Makasih banyak Ustaz, alhamdulillah. Padahal kita hanya mempraktekkan, saya juga tidak tahu bahwa begitu hasilnya. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Sama juga ada ibu-ibu yang datang sama saya, sekalian. Ustaz, suamiku sudah 1 bulan tinggalkan rumah. Dia pergi sama janda selingkuhannya. Saya bilang sama itu, saya memang curiga mungkin suaminya kena sihir. Ya saya buatkan air. Saya bilang, Ibu, kalau pulang suami, coba minumkan ini air. Tapi kalau pulang suami itu, Bu, jangan aja bertengkar. Artinya beri kata-kata yang baik lah ini dengan bagus. Itu pertama. Siap Ibu. Tapi ada istri saya di samping saya. Siap Ibu.
Insya Allah Ustaz. Yang kedua ada uante Bu. Kenapa Ustaz? Mau kita sedekah. Kemudian setiap kita sedekah kita niatkan, ya Allah kembalikanlah suamiku melalui sedekah. Alhamdulillah dia lakukan itu. 2 pekan kemudian dia datang ke rumah dan terima kasih banyak Ustaz, bapaknya Nana sudah kembali. Nah sejak saat itu kalau ada suami yang tinggalkan rumah, orang selalu lari ke saya. Dikiranya saya ini bisa mengembalikan suami orang yang pergi. Iya, padahal itu yang saya suka tongkat itu baca-baca itu situsnya, nunggu situsnya Ustaz Yusuf Mansur dulu tentang keajaiban sedekah. Jadi apapun masalah kita selesaikan dengan sedekah. Dan kata almarhum Syekh Ali Jabir, hendaklah satu sedekah, satu niat. Sekecil apapun sedekah kita. Jadi sebenarnya itu Ibu sekalian, sedekah itu bukan amalan temporer. Tapi sedekah itu adalah amalan harian. Karena tiap hari ada 2 malaikat yang senantiasa doakan kita. Malaikat satu mengatakan, ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang mau sedekah hari ini. Dan malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Jadi usahakan pagi-pagi setelah selesai salat subuh, kita awali pagi kita dengan sedekah. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan kita Ibu sekalian diniatkan. Diniatkan. Apa yang jadi kebutuhan kita diniatkan. Misalnya anak kita sakit, kita katakan ya Allah sembuhkanlah penyakit anakku melalui sedekah. Atau tiba-tiba misalnya kita kena musibah, maka kita niatkan ya Allah hindarkanlah saya, selamatkan saya dari musibah ini melalui sedekahku. Jadi apa saja jadi kebutuhan kita, mari kita selesaikan dengan sedekah. Sekalipun hanya Rp1.000 per hari. Iya. Karena memang ada itu masa-masanya pacce-pacce sekali uang Bu. Semakin pacce semakin banyak juga kebutuhan. Iya. Coba bayangkan, pas tipis-tipisnya uang. Laptop rusak, HP rusak, kendaraan juga rusak. Kadang-kadang dipijit-pijit mami kepala. Tapi yakin bahwa semua pasti berlalu. Jadi semua pasti berlalu. Sisa dibutuhkan kesabaran. Jadi kadang-kadang kita melatih diri seperti itu. Kadang-kadang kuliah dia dong, ATM ku sisa 34.000. Tiba-tiba anakku juga minta, Abah, ada uang 100.000. Saya bilangnya ini ATM ku dong, kuliah kayaknya sisa ini mami naik. Jadi kadang-kadang, tapi alhamdulillah selalu ada jalan keluarnya. Jadi minta kepada Allah melalui sedekah sekecil apapun juga, biar Rp1.000 Ibu sekalian. Ya saya kira demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ada ibu-ibu silakan. Makasih Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut cerita orang-orang tua dulu, katanya orang yang meninggal itu sesuai dengan hari kelahirannya. Iya. Kemudian katanya kalau orang yang sakrat itu dia terkadang melihat, oh datang bapak ini, tapi yang datang, kalau ada yang datang sudah mengatakan itu adalah orang tuanya, baru dia pergi. Iya. Ya, makasih Ustaz. Apakah itu betul atau tidak? Iya. Jadi tidak ada dalilnya Ibu sekalian bahwa orang meninggal dunia di hari kelahirannya. Memang Nabi kebetulan lahir di hari Senin dan meninggal di hari Senin. Ada juga mengatakan kalau bukan hari kelahirnya, hari jatuhnya tali pusarnya. Ya kan kita tidak tahu kapan tali pusar kita ini jatuh. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Jadi semua itu mitos yang kemudian tidak ada dalilnya. Tapi kadang-kadang orang mengadakan penelitian kecil-kecilan. Sama itu, maaf ini Bu. Kalau dipanggil ki makan. Makan kau dulu nanti kecelakaan. Tapi di antara sekian terbukti orang dipanggil makan terus tiba-tiba dia kecelakaan. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama Ibu sekalian, orang yang dipanggil makan kemudian dia tidak, itu dalam keadaan tergesa-gesa. Yang orang tergesa-gesa bersama dengan setan. Yang kedua, sangkaan Allah beserta dengan sangkaan hambanya. Jadi kalau dia sudah menyangka kalau kau tidak makan pasti kecelakaan. Kecelakaan betul Ki. Karena itu sangkaan Allah beserta dengan sangkaan hambanya. Nah, jadi kadang-kadang
Akhirnya dia dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Pada waktu kita dalam kondisi sakaratul maut, itu ada 70 macam godaan yang datang kepada kita. Salah satu di antaranya, datanglah iblis membawa satu gelas air. Dan pada waktu itu kita dalam kondisi haus. Lalu iblis mengatakan, mau minum? Kita yang dalam kondisi sakaratul maut, iya. Ini air, tapi dengan satu syarat. Kau harus akui Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Dan ini pernah terjadi pada seorang ulama. Dalam kondisi sakaratul maut, dia ditalkinkan oleh muridnya, la ilaha illallah. Ulama itu mengatakan, saya tidak mau. Kaget muridnya, dosa apa dilakukan ustaz kita ini? Diulangi lagi 3 kali, sampai 3 kali ustaznya bilang, saya tidak mau. Nah, ibu sekalian, biasanya itu, kalau orang mau meninggal dunia, diberikan sedikit waktu kesadaran. Jadi yang tadinya tidak terbuka matanya, tiba-tiba dia buka matanya. Itu biasanya. Ditanyalah sama ulama tadi, waktu muncul kesadarannya, kenapa waktu saya talkinkan engkau, kau mengatakan saya tidak mau? Apa kata ulama itu? Waktu itu bersamaan kau talkinkan saya, iblis menawarkan saya secangkir air. Jadi yang saya tolak itu bukan kalimat la ilaha illallah, tapi yang saya tolak adalah tawaran secangkir air dari iblis. Jadi berat sekali. Makanya kita diminta berlindung kepada Allah dari beratnya sakaratul maut. Dan macam-macam orang. Kadang-kadang kita menyaksikan seperti itu. Jadi ini ada teman saya, Bu. Saya pergi jenguk di rumah sakit Faisal. Begitu saya datang jenguk, dia bilang, 2 kali mi datang itu Ustaz, tapi saya belum mau pergi. Saya rukyah mi kodong temanku. Terus dibilang itu tadi baru lagi datang Ustaz. Saya rukyah, pas bertepatan dengan malam takbiran di hari raya Idul Adha. Istrinya bilang sama saya, bagaimana kabarnya Ustaz? Bagaimana keadaannya suami Ustaz? Saya tidak tahu Ibu, saya buta dalam perkara seperti itu. Artinya kita tidak tahu ajalnya seseorang, sebab ada tetanggaku Ibu 3 kali ditalkinkan keluar masuk rumah sakit. Saya sendiri menyaksikan, saya datang ke rumah sakit akademis, oh Haji, Ibu Haji itu dekat rumah sakit. Talkinkan. Meninggal 5 orang anaknya sebelumnya, kemudian dia baru meninggal. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, padahal saya datang itu. Pokoknya menurut mata kasar kita tidak ada harapan. Ini om saya, sepupu, bapak, saudara sambungnya ibu saya. Telepon ke anaknya, Kak, Bapak di sini, saya ke sana. Itu tidak bergerak-gerak, Bu. Kadang-kadang malah dia terbuka mulutnya. Ini tanteku ini sambaran tom pergi pegang itu tangannya, bilang tidak ada kasar-kasarnya. Tidak ada kasar-kasarnya, tanteku bilang sambaran to dong ini. Jadi saya pulang itu hanya menanti telepon berdering. Subhanallah, masih segar sampai hari ini. Kita kadang-kadang tidak tahu. Jadi tidak ada yang mengetahui tanda-tanda tentang kematian seperti itu. Saya kira seperti itu, Bu ya. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya mempersiapkan diri. Saya kira begitu, Bu. Ya, saya kira cukup sekian dulu banyak kita untuk hari ini bersama di kesempatan yang kita lanjutkan kembali. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan kesehatan serta kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dapat menghadiri majelis kita. Ada di atas ada taklim kita yang belum dilaksanakan di masjid, ada yang setiap hari Selasa pekan pertama dan kedua Ustaz Muhammad Nida. Kemudian di pekan ke Jumat ketiga dan Jumat keempat di hari Jumat ada Ustaz Kiai Sudirman taklim di masjid kita, semua juga bisa diramaikan. Kira kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan hari ini. Iya, makasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.